Karena kalau kiblatnya sama, tujuannya sama pada Allah, pasti rukuknya sama, pasti sujudnya sama, pasti syahadatnya sama. Kenapa kalau sama kok malah dikeluarkan, malah dikafirkan? Untuk menjadi umat yang unggul, Allah kan tadi memimpin ke jalan yang benar. Lah siapa yang dipimpin pada jalan yang benar itu siapa? Kita apakah sudah termasuk atau bukan? Ahmadiyya Habibi Salam alaik. Secara syariat kiblat itu adalah arah titik untuk menghadapkan wajah. Cara hakikat alat nomor satu, orang yang kiblatnya sama. Orang yang mempunyai kiblat itu orang yang mempunyai pemikiran, orang bersih, orang yang unggul. Makanya disampaikan tadi umat wasaton, ya. Umat wasaton, umat yang unggul. Kenapa? Karena manusia, makhluk namanya manusia diciptakan itu sebagai khalifah di bumi, sebagai pemimpin. Maka sebagai pemimpin harus mempunyai tujuan. Tujuannya adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berlomba-lombalah untuk berbuat baik, untuk menciptakan kebaikan, karena dia itu pemimpin. Jadi kita semua manusia itu adalah pemimpin yang mempunyai tujuan. Maka kita harus berbuat demi kebaikan di muka bumi ini, yang mempunyai arah tujuan yang sama. Apa arah tujuan sama atau kiblatnya apa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hadis ada disebutkan, janganlah menyebut kafir kepada mereka yang mengikuti kiblat kamu. Janganlah menyebut kafir kepada orang yang mengikuti kiblat kamu. Karena kalau kiblatnya sama, tujuannya sama pada Allah, pasti rukuknya sama, pasti sujudnya sama, pasti syahadatnya sama. Kenapa kalau sama kok malah dikeluarkan, malah dikafirkan? Inilah nanti yang akan membawa kehancuran umat manusia. Seterusnya Mas Lis, enggak Mas Lis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusolli ala Muhammad Rasul Karim wa khatamun nabiyyin la nabiyya ba'dahu ila yaumiddin. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua diberi kesempatan bertemu di sini untuk mengkaji yaitu sabda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita persiapkan dengan hati yang suci agar kita dapat memetik apa yang tersurat dalam Al-Quran ini. Di sini tadi Pak Usman sudah menjelaskan tentang kiblat dan sebagainya. Saya mengambil dari ayat yang pertama, jadi bagian yang paling akhir, yahdi may yasa'u ila siratim mustaqim. Allah memimpin siapa yang Ia kehendaki pada jalan yang benar. Sebetulnya ini pokok. Jadi Allah itu memimpin siapa yang Ia kehendaki pada jalan yang benar. Lah yang Allah kehendaki itu yang bagaimana? Gitu. Karena tadi pada ayat yang ke-143, dan demikianlah kami menjadikan kamu umat yang unggul. Untuk menjadi umat yang unggul,
Allah kan tadi memimpin memimpin ke jalan yang benar. Lah siapa yang dipimpin pada jalan yang benar itu siapa? Kita apakah sudah termasuk atau bukan? Kita melihat dari surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sesuatu dari ketakutan dan kelaparan dan kehilangan harta dan jiwa dan buah-buahan. Dan berilah kabar baik kepada orang yang sabar. Di sini Mujadid mengomentari ayat ini, orang yang memperoleh kabar baik itu bukan orang yang berdoa, tapi orang yang sabar. Itu dalam buku Sentuhan Rohani itu begitu. Yaitu ayat yang ke-156, yaitu orang yang apabila suatu musibah menimpa mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami ini kepunyaan Allah dan kami akan kembali kepadanya. Jadi bentuk yang diuji seperti itu, bentuk hasil yang dihasilkan dari kesabaran tadi kan, apabila musibah menimpa mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami ini kepunyaan Allah dan kami kembali kepadanya. Dan ayat 157-nya yang ini adalah orang yang memperoleh karunia dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan ini adalah orang yang terpimpin pada jalan yang benar. Ya, ini orang yang Allah kehendaki pada jalan yang benar, itu prosesnya seperti itu. Kalau tidak melalui proses seperti ini, istilahnya tidak tiba-tiba saja menjadi orang yang mendapat petunjuk ke jalan yang benar. Jadi ada proses dalam kehidupan, dalam menghadapi suatu permasalahan apapun. Ya seperti itu. Dalam surat ke-29 ayat yang kedua kan juga begitu. Jadi Allah menyatakan kan iman. Kamu mengatakan iman tapi kamu belum diuji. Ayat yang kedua itu kan, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja karena mereka berkata kami beriman dan mereka tak akan diuji? Allah pasti menguji. Maka ujian tadi ya, ada yang ketiganya kan, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi para nabi, orang tulus semua setelah diuji semua. Maka Allah tahu benar orang-orang yang tulus dan Ia tahu benar orang-orang yang dusta. Jadi untuk membuktikan bahwa mendapat petunjuk ke jalan yang benar, kalau tidak proses seperti itu, saya pikir tiba-tiba itu tidak ada. Karena contoh nabi, semua nabi mendapat cobaan yang luar biasa. Juga dalam surat Al-Baqarah 214 itu. Al-Baqarah 214 itu. Yang artinya kurang lebih demikian, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk taman, masuk surga, padahal kamu belum pernah mengalami seperti apa yang dialami oleh orang-orang yang sudah lalu sebelum kamu. Kesengsaraan dan malapetaka telah menimpa mereka, dan mereka diguncangkan sehebat-hebatnya, sampai-sampai utusan dan orang yang beriman dengan dia berkata, kapan datang pertolongan Allah? Oh, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi semua nabi, semua orang tulus itu diuji seperti itu. Orang yang mendapat petunjuk
ke jalan yang benar, semua diuji seperti itu. Lah kita kan siap apa enggak seperti itu? Lah pelajarannya sebetulnya kehidupan kita sehari-hari pun seperti itu. Dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat akan dihadapkan permasalahan-permasalahan yang kadang ya seperti itulah. Jadi suatu petunjuk Tuhan, nanti mendapat petunjuk itu melalui proses. Seperti yang kita hampir setiap hari panjatkan doa Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Orang-orang yang telah Engkau beri nikmat itu siapa saja? Ya para nabi, para syuhada, para sholihin. Dan para nabi, para syuhada, para sholihin itu semua menghadapi permasalahan seperti itu. Jadi bukti dari seorang nabi ya karena ada tadi diuji seperti itu. Nah kalau kita diuji dengan dalam bekerja, dalam sehari tidak mendapatkan apa-apa, itu bagaimana? Apakah kita mengeluh atau bagaimana? Dan sesungguhnya bahwa Allah itu mengatur begitu. Kalau orang menyadari, orang menyerahkan diri kepada Allah, berserah diri, semua itu Allah yang mengatur. Makanya di sini tadi Allah memberi petunjuk ya yang berkehendak menunjukkan jalan yang benar. Itu seperti itu. Dan segala kebenaran itu hanya kembali kepada Allah. Kebenaran, kesucian, keimanan, semua kesabaran itu dari Allah semua. Tanpa anugerah dari Allah, manusia itu sebetulnya sangat lemah. Tadi tidak bisa. Manusia sangat lemah. Maka untuk memperoleh agar Allah menghendaki jalan yang benar, proses kan seperti itu. Seperti surat Al-Imran ayat 31 kan, Qul in kuntum tuhibbunallah wattabi'uni. Jadi tadi selaras dengan keterangan Pak Osman tadi kan, tujuan manusia itu bertemu dengan Allah. Nah bagaimana agar bisa bertemu dengan Allah? Harus mengikuti Nabi. Harus itu. Karena Nabi Muhammad SAW itu contoh yang sempurna dari Al-Quran ini. Jadi memang ya sepantasnya kita menghormati Nabi dengan mencontoh tauladan-tauladannya, agar kita dapat apa yang seperti disabdakan oleh Allah dalam Quran tadi. Dan semua kebenaran itu memang dari Tuhan. Dalam ayat yang 147 itu al-haqqu mirabbika wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya dari Tuhan, maka janganlah kamu menjadi golongan orang yang ragu-ragu. Nah, di sini kan dipertaruhkan tentang keimanan. Kalau orang masih ragu-ragu, imannya bagaimana? Padahal nomor satu kan iman. Kalau tidak iman atau menolak itu menjadi kafir. Artinya kan menolak, kafir itu kan. Saya bukan berbicara tentang orang, tapi sifat, tapi keadaan sifat. Iman kan juga suatu keyakinan. Kalau menolak kan juga seperti itu. Maka di sini kalau orang tidak beriman ya menjadi kafir. Lah akibat dari kafir itu juga
tertutup petunjuk. Jadi pendengaran, penglihatan, dan hati itu tertutup. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-8 kan begitu.